Oh, udah cerai juga ini bahas tentang anak kemana-mana lu ngelebar-ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan. Masih nggak ngaku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah? Gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong, Halo teman-teman, selamat datang kembali di Surah Pentol, Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu hangat seputar dunia artis Indonesia. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru soal Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali menjadi sorotan publik. Setelah Pocas Sarwendah memicu berbagai spekulasi, kini Ruben akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi terkait isu perselingkuhan, rumah yang menjadi polemik, hingga rekaman CCTV yang membuat publik semakin penasaran. Benarkah semua tudingan itu? Atau justru ada fakta lain yang selama ini belum terungkap? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. kenapa lu minta maaf? Ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Enggak. Dengan membongkar CCTV aja itu udah upaya tidak ingin berdamai. Ya, kemarin waktu mediasi juga kayak gimana? Bahasanya kayak seolah-olah masih angkuh-angkuh ala-ala ciwi-ciwi ya kan? Terus sekarang tiba-tiba nge-framing kalau pengen didamaikan. Alah, tahi. Hati-hati ada yang ditarget. Hati-hati nggak semua yang bersayap itu malaikat. Hati-hati masuk jebakan Batman. Hati-hati, pokoknya selalu hati-hati seperti rambu-rambu yang ada di jalan raya. Kalau gue dari awal emang pada saat Kak Fit itu chat bilang untuk gue tidak membahas atau memojokkan gue nggak mau karena gue itu ngebelain Gio ya. Kalau gue jadi ciwen digituin ya, udah disebarin, di framing seolah-olah gue yang sadis, gue yang kejam, gue nggak mau damai. Ngapain gue damai? Apa atas nama apa? Anak ngapain? Anak punya partnya sendiri ke bapaknya ya. Gak ada urusannya dengan kita harus didudukan, didamaikan, harus mesra kembali seolah-olah ala tahi kucing. Itu gak ada itu. Orang mereka juga lain-lain pada sama mantan yang gak ada yang baik-baik banget. Alah. Impian anak-anak saya dan rumah peninggalan. Gue dengar ya kan, gue dengar sampai gue ulangin ya kan, gue cerna. Ini katanya rumah impian anak-anaknya. Bukannya itu dari pertama rumah impian lu Sarwendah sama si Ruben Onsu itu yang pertama ya kan. Terus katanya tadi lu bilang di podcast ini gue dengar sudah tidak dibayar dari tahun 2024 dan lu mau bayar ya kan, nggak apa-apa balik nama bla 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 semua segala macem kan begitu. Nah sekarang gue bingung, hidung gue gatel lagi, gue bingung. Kalau memang lu mau bayar, kenapa lu berkoar-koar, Dol? Aduh, tadinya gue udah oke lah ya, di luar daripada anak-anak lah ya. Ini kita topiknya yang lain. Kalau anak-anak gue belain lu. Kalau memang lu mau bayar, lu bayar gitu loh. Sontoloyo, Sarwendah, itu yang pertama. Yang kedua, lu bilang rumah peninggalan bapak lu, ya kan, almarhum bapak lu, ya kan. Gue baru tahu itu kan yang aduh gue bingung. Sabar. Itu kan yang beli Ruben, yang renovasi semua dana seluruhnya itu Ruben. Ibarat kata bapak lu kan cuman tukang di situ. Ibaratnya gini lah ya, berarti ya ibaratnya gini. Kita lagi bangun rumah ya kan, ada tukang nih, anggap itu tukang ya kan, anggap itu tukang. Terus kucul-kucul istrinya tukang datang atau anaknya tukang. Ini kan peninggalan bapak gua, rumah lu ini peninggalan bapak gua. Konsepnya kan jadi begitu. Lu kacau. Masa iya setiap rumah yang dibangun orang lain, rumah yang dibangun seorang arsitek itu adalah peninggalan untuk anak istrinya? Ya Allah, gue bingung dah. Lu terlalu banyak ini sih, ibaratnya lu nggak pernah main film sih ya. Jadi lu jadi berakting sendiri di dunia beginian gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Kalau kamu berstatement itu udah menyebut nama, bukan menyebut nama ya, udah menuju pada seseorang, harus dengan fakta. Kalau enggak nanti menjadi pencemaran nama baik. Ingat loh, dia udah orang lain, bukan suamimu.
orang lain, bapaknya anak-anakmu, karena anak-anak kalian itu berasal dari kalian berdua, tapi dia sekarang notabene orang lain. Hati-hati kau berstatement. Jelas lah, kok pencemaran nama baik sih Mam lah, pinjol gitu loh. Masa seorang Ruben Onsu pinjaman online? Oh Tuhan, buat mobil lagi, alamak. Nggak boleh kayak gitu ya. Belum lagi buat si anak yang cowok. Kamu udah adopsi anak itu, udah jadi anakmu sendiri. Masa kau bisa berstatement semenjak kedatangan dia yang kecil tantrum? Dari mana kau bisa menyimpulkan anakmu yang sulung datang ini tantrum? Nggak nyambung. Setelah dilihat banyak fakta-fakta digitalnya, jejak digital, anakmu yang perempuan itu dekat sekali loh sama abangnya yang sulung ini. Kagak bisa pinjol kagak bisa buat mobil lu, yang bener-bener aja lu ah. Gak bisa. Ya, jadi hati-hati. Podcast baru mulai, udah langsung serang dang ke anak sulung, ke anak cowok, ke sini. Kau tuh gimana sih? Jadi bukannya membuat damai, malah membuat makin rusuh. Pinjol buat DP mobil-mobilan, mobil mini. Ya. Pinjol bisa buat DP mobil anak-anak, ya guys. Tuh mobil Ferrarinya anak-anak tuh boleh lu pakai pinjol sono. Jadi di situ memang Sarwenda sendiri yang meminta diundang di acara podcastnya Bang Denny Sumargo. Di situ Sarwenda bilang dia tidak pernah membatasi pertemuan antara Ruben dan anak-anaknya. Dan Sarwenda ngerasa Ruben itu nggak pernah merespon chat dari Sarwenda. Sarwenda bilang Ruben ganti nomor HP tapi tidak pernah memberitahunya, sehingga Sarwenda itu masih sering chat di nomor Ruben yang lama. Sarwenda nggak ingin anak-anak tahu pertengkaran mereka, tapi Ruben seringkali ngeyel ngajak mereka berantem di tempat yang sama. Sarwenda mengatakan semenjak ada Onyo anaknya jadi ke psikolog. Kenapa ya? Mengenai isu di Gunung Kawi, Sarwenda bilang itu tidak benar karena dia ke Gunung Kawi untuk proses syuting dengan Jordi Onsu, yaitu di acaranya Ruben Onsu. Dia tidak pernah melakukan ritual seperti isu-isu yang beredar. Jadi pas syuting itu memang ada hal-hal yang memang harus dilakukan sebelum penelusuran. Istilahnya kayak minta izin gitu loh. Menurut Sarwenda, yang menginisiasi merenovasi rumah itu bukan hanya keinginannya saja, tapi keinginan berdua, yaitu Sarwenda dan juga Ruben. Sarwenda bilang dia tidak tahu menau mengenai hutang piutangnya Ruben, termasuk rumah yang di Cilandak yang diagungkan ke bank. Bahkan dia tahu rumah di Cilandak itu diagungkan adalah malam sebelum besoknya dia harus tanda tangan. Yang bikin heboh, Sarwenda juga menyebut ada kiriman kasur ke apartemen. Kiriman kasur dari Ruben ke apartemen. Yang ia menduga Ruben sudah ada planning untuk tinggal bersama seseorang di apartemen tersebut. Juga membantah kalau dia itu banyak mau, termasuk minta lift itu keinginan anaknya, bukan keinginan Sarwenda sendiri. Dia juga bilang rumah di Cilandak itu sudah proses lelang karena sudah menunggak dari 2024 karena tidak dibayarkan oleh Ruben Onsu. Karena ini rumah impiannya, jadi Sarwenda berniat untuk membayarkan tunggakan tersebut, tapi mau untuk balik nama. Tapi pihak Ruben menolak dan mengatakan kalau mau balik nama, Sarwenda harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Ruben selama ini untuk rumah tersebut. Dia juga menyebut didatangi debt collector sebanyak 3 mobil karena pinjaman online dari Ruben Onsu. Mengenai buzzer, di video permintaan maafnya itu dia juga membantah karena dia juga baru tahu apa itu buzzer. Yang terakhir, Sarwenda meminta untuk anak-anak dibikinkan rekening sendiri saja. Nah, teman-teman, setelah menyimak semua isi video tadi dari awal sampai akhir, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Perlu saya tegaskan bahwa ini adalah opini saya sebagai kreator yang mereaksi sebuah tayangan dan bukan untuk menyatakan siapa yang paling benar atau paling salah. Saya juga mengajak teman-teman untuk tetap menghormati semua pihak yang terlibat. Kalau saya melihat persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda ini, yang paling disayangkan justru bukan soal tuduhan perselingkuhan, bukan soal rumah, bukan soal pinjaman, bahkan bukan soal podcast yang sedang ramai diperbincangkan. Yang paling saya sayangkan adalah semuanya kini sudah menjadi konsumsi publik dalam porsi yang sangat besar. Setiap hari muncul potongan video baru, muncul pernyataan baru, lalu dibalas lagi dengan klarifikasi baru. Akibatnya masyarakat semakin bingung karena masing-masing pihak memiliki sudut pandang yang berbeda.
Saya bisa memahami kalau Ruben akhirnya memilih memberikan klarifikasi. Ketika seseorang terus-menerus dituduh melakukan sesuatu yang menurut dirinya tidak benar, tentu wajar jika ia ingin menjelaskan versinya kepada publik. Apalagi dalam narasi yang kita dengarkan tadi disebutkan bahwa Ruben membantah isu perselingkuhan dan mengatakan selama ini memilih diam ketika banyak isu mengenai mantan istrinya beredar. Kalau memang itu yang terjadi, tentu publik juga berhak mendengar penjelasan dari kedua sisi. Di sisi lain, saya juga memahami mengapa banyak orang merasa penasaran dengan pernyataan Sarwenda. Dalam narasi tadi dijelaskan bahwa ia menyampaikan berbagai hal mengenai komunikasi dengan Ruben, persoalan rumah, hingga alasan mengapa beberapa keputusan diambil. Semua itu tentu memancing rasa ingin tahu masyarakat karena sebelumnya tidak pernah disampaikan secara terbuka. Namun menurut saya, semakin banyak hal pribadi yang dibuka ke publik justru semakin sulit bagi kedua belah pihak untuk benar-benar menyelesaikan masalahnya. Setiap ada pernyataan baru pasti akan muncul reaksi baru. Setiap ada klarifikasi baru pasti muncul spekulasi baru. Akhirnya persoalan yang seharusnya bisa selesai secara pribadi malah semakin panjang. Saya pribadi lebih memilih untuk tidak langsung mempercayai semua informasi yang beredar begitu saja. Di era media sosial seperti sekarang, potongan video beberapa detik saja bisa membentuk opini yang sangat besar. Padahal kita belum tentu mengetahui keseluruhan cerita yang sebenarnya. Karena itu, saya rasa kita sebagai penonton harus lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi. Hal lain yang cukup menarik perhatian saya adalah bagaimana isu-isu lain ikut bermunculan, mulai dari persoalan rumah, dugaan pinjaman, hingga berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial. Menurut saya, semakin banyak isu dicampurkan dalam satu pembahasan, semakin sulit pula masyarakat memilah mana yang benar-benar fakta dan mana yang hanya dugaan. Itulah sebabnya kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau memang ada persoalan hukum, biarlah proses hukum yang berjalan. Kalau ada persoalan administrasi mengenai aset, tentu ada jalur yang bisa ditempuh. Kalau ada perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban setelah perceraian, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi atau mekanisme yang berlaku. Membawa semuanya ke ruang publik memang menjadi hak masing-masing, tetapi konsekuensinya juga besar karena akan memunculkan berbagai penilaian dari masyarakat. Yang juga patut menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap anak-anak. Saya yakin semua orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Karena itu saya berharap apapun yang terjadi di antara Ruben dan Sarwenda, anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jangan sampai konflik yang berkepanjangan membuat mereka menjadi korban dari situasi yang sebenarnya tidak mereka pilih. Saya juga melihat masyarakat sekarang sangat mudah terbagi menjadi dua kubu. Ada yang langsung membela Ruben tanpa mendengar penjelasan pihak lain. Ada juga yang langsung membela Sarwenda tanpa mau melihat sudut pandang Ruben. Menurut saya, sikap seperti ini justru membuat suasana semakin panas. Padahal kita semua hanyalah penonton yang tidak mengetahui seluruh fakta yang sebenarnya terjadi di balik layar. Sebagai kreator reaksi, saya lebih suka melihat kasus seperti ini sebagai pelajaran bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting. Banyak masalah besar berawal dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Ketika komunikasi sudah terputus, kesalahpahaman akan semakin mudah muncul. Dari situlah kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Saya juga berharap media sosial tidak dijadikan tempat utama untuk menyelesaikan persoalan pribadi. Memang sekarang semua orang bisa berbicara melalui podcast, live streaming, atau media lainnya. Namun belum tentu semua persoalan akan selesai hanya karena disampaikan kepada publik. Bahkan seringkali justru menambah panjang polemik.
Kalau melihat respons masyarakat, saya rasa sebagian besar sebenarnya hanya ingin mengetahui kebenaran. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kebenaran yang sesungguhnya belum tentu bisa diketahui hanya dari potongan video atau pernyataan sepihak. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk tetap bersikap kritis dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang beredar. Menurut saya, akan jauh lebih baik jika ke depan kedua belah pihak bisa mengurangi saling menanggapi melalui media dan lebih fokus mencari penyelesaian yang terbaik. Tidak ada salahnya menjaga privasi dalam hal-hal yang memang menyangkut keluarga. Semakin sedikit konflik dipertontonkan, semakin besar pula peluang untuk menciptakan suasana yang lebih tenang. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai penonton sebaiknya tidak memberikan komentar yang bersifat menghina, memfitnah, atau menyerang kehidupan pribadi siapapun. Kritik boleh, pendapat boleh, tetapi tetap harus disampaikan dengan sopan. Mari kita jadikan media sosial sebagai tempat berdiskusi, bukan tempat saling menjatuhkan. Itulah pendapat pribadi saya mengenai perkembangan terbaru yang sedang ramai dibahas. Bisa saja teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, dan itu sangat wajar. Justru saya ingin membaca berbagai sudut pandang dari teman-teman semua. Kalau menurut kalian, apakah klarifikasi Ruben sudah cukup menjawab berbagai tudingan yang beredar? Atau justru masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghargai. Jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video reaksi terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.